Ya, video udah dimulai. Iya. Udah ya. Kesimpulannya itu tuh ada yang di paling bawah ya, ada pun nanti itu ya. Pokoknya setiap komponen udah ada. Siap? Ya. Ini dulu waktunya. Dan sekarang yang di mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Syukur kalau kalian semuanya baik, sehat. Kembali lagi sama Bapak. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial atau KKA, khususnya yaitu tentang berpikir komputasional. Tapi sebelum ke pembelajaran, silakan pimpin doa dulu sama ketua kelas. Ada kali. Guru siap, gerak. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Terima kasih. Adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah ya. Nah, kalau semuanya masuk, nah mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ya, tapi sebelumnya biar kita tambah semangat lagi, ya. Apa mau tes dulu nih? Ya, semangat dan konsentrasi kalian. Coba, semangat pagi. Terima kasih. Nah, Bapak akan senam ya, senam Marina. Nah, kalau Marina itu nanti ada gerakan yang harus kalian praktekkan. Kalau Marina, tangan kalian seperti ini. Kalau menari, digerakkan di atas ya, seperti ini di atas ya. Nah, kalau mendarat
Bisa? Oke ya. Siap, konsentrasi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Nah, sekarang giliran kaliannya saja. Siap ya? Ya, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Tambah cepat lagi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Nah, itu ya. Biar kita semangat saja. Jadi, Bapak akan bertanya, ya. Pertanyaannya, pernahkah kalian menghadapi suatu permasalahan? Oh ya. Oh, saat kehilangan uang jajan. Coba ada lagi yang lain. Contohnya yang kemarin kita pernah pelajari. Kan permasalahan itu kan sudah dibagi setiap kelompok dalam kelompok. Siapa lagi coba perwakilan dari sini? Apa? Nah, iya ya. Jadi memang kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak lepas dari yang namanya masalah. Seperti yang Noya tadi sampaikan, Noya pernah kehilangan uang jajan. Di sini ada yang pernah kehilangan uang jajan? Ya, nah tentunya kan kita berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara kalian ya menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, Noya gimana caranya? Ya, bilang ke teman, mungkin uangnya udah hilang gitu ya. Kemudian laporan ke, nah iya. Jadi tadi Noya bilang uangnya hilang, kemudian laporan ke teman bahwa uangnya hilang dan bersama teman laporan ke guru, ya ke guru. Nah, itu merupakan cara penyelesaian masalah, tapi nanti mungkin akan dikaji lagi, ya, dipecah-pecah lagi. Kira-kira uangnya hilang itu di mana, berapa jumlahnya, ya, kemudian saat jam berapa. Nah, ya, kita akan belajar berpikir komputasional itu belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang seperti tadi supaya bisa selesai, ya, begitu. Lanjut ya. Nah, manfaat pembelajaran pada hari ini yaitu kalau kamu belajar berpikir komputasional, maka kalian akan mempunyai ya keterampilan yaitu berpikir logis. Berpikir logis itu berpikir masuk akal, ya, sistematis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Itu ya. Jadi sangat penting karena kamu sehari-hari itu pasti ada masalah. Kalau kamu tidak tahu cara menyelesaikan masalahnya, apa yang terjadi? Pusing, ya. Bagaimana tidak tahu cara menyelesaikan masalah? Bukannya masalahnya selesai, ya, malah jadi bertambah lagi mungkin masalah. Ya, untuk itu kamu harus belajar berpikir komputasional. Ya. Nah, ini contoh nih, kayak tadi juga. Contoh masalah sehari-hari. Misalnya sering terlambat datang ke sekolah.
Waduh, lumayan juga ya. Ya, Bapak juga pernah sih ya, waktu kecil, waktu masih sekolah, pasti ya terlambat, tapi terlambatnya itu karena suatu hal. Ya, nah, misalnya kamu terlambat, ya sering terlambat ke sekolah, itu kan masalah. Masalah bukan? Kalau misalnya terus-terusan di sini, ya kamu tiap hari, ya atau seminggu minimal ada 3-4 kali kesiangan. Nah itu kan masalah, akan mempengaruhi kepada belajar kalian. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka dicarilah ya, mungkin penyebab masalahnya terjadi karena tidur terlalu larut, ya, atau alarm tidak terdengar. Nah, ada yang menggunakan alarm saat bangunnya. Oh, ada ternyata. Ya, termasuk bapak juga menggunakan alarm. Ya, biarpun bapak ini udah keseringan dari dulu, tetap alarm itu tiap hari. Bahkan alarm itu tidak hanya satu. Istri bapak ada alarm, di HP bapak ada alarm, jadi bunyi-bunyian. Ya, dari mulai jam 4 itu sudah ada alarm. Ya, karena apa? Karena kita tuh harus mengejar waktu. Ya, bapak harus pergi ke sekolah, ngajar, ya, ngurus anak juga. Jadi biar semuanya selesai, tidak terlambat. Ya, kemudian cari solusinya supaya tidak terlambat tuh. Oh, jadi tidurnya harus lebih lebih awal. Kemudian apa berikutnya? Ya, yang berbeda tuh maksudnya mungkin dari jam 4 udah di setel ada, jam 5 juga ada. Kalau kamu masih belum bangun, setengah 6 juga di setelan alarmnya. Paham? Ada yang begitu sampai beberapa kali. Nah, ya begitu ya. Tapi awas, jangan terus HP-nya dilempar atau ya apa. Kalau di rumah belum pusing HP ya, alarmnya adanya pakai jam. Kemudian menyiapkan, berikutnya apa? Ya. Jadi perlengkapan sekolah itu kamu siapkannya sebelum tidur. Jangan pagi-pagi kamu ya baru masuk-masukkan pelajaran apa, buku apa, ya atau ada tugas apa. Apalagi pas bangunnya kesiangan, wah nanti salah bawa buku atau apa ya. Nah begitu, pokoknya jadi biar kita tidak kesiangan, berarti kamu juga buku sudah disiapkan. Pokoknya sebelum tidur tuh buat besok yang dibawa apa siap. Kalau mau upacara dasi dibawa, apalagi topi, sapu, udah disetrika ya. Awas jangan, waduh ternyata bajunya belum dicuci, waduh parah itu ya. Pas mau berangkat lupa baju belum dicuci, sepatu belum dicuci ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian bagaimana penerapannya ya, mulai tidur awal dan memasang 3 alarm sampai 3 alarm ya. Tidurnya lebih awal, yang biasanya kamu tidur sampai jam 11 bahkan jam 12, kamu harus tidur lebih awal, mungkin kurang dari jam 9. Pak Dedi, ya nanti kalau ada yang masih keluyuran anak sekolah lewat jam 9, apa kata Pak Dedi? Iya, dibawa ke barang ya, Nabil. Kamu kan di penjara sih, bapak nanti bapak hilang semua di penjara lagi ya. Di rumah aja, ya apa yang di rumah aja maksudnya? Nah, ya itu mah, ya itu nantinya takutnya kesiangan, ya. Bangun pagi juga kamu lemes, benar tidak? Kalau tidak cukup tidurnya, banyak begadang, lemes tidak? Lemes. Kasihan badan kamu, perlu istirahat, itu berarti kurang istirahat. Ya, jangan terlalu begadang yang sampai larut, apalagi kamu masih anak sekolah. Ya, itu. Udah ya. Kemudian, nah setelah kamu tidur awal, pasang jam alarm, apa yang terjadi?
datang sering terlambat. Nah ini tuh bagaimana cara penyelesaiannya seperti ini. Itu cara berpikir komputasional. Ya, nah itu lanjut. Nah tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama dasar berpikir komputasional ya. Kemudian terdiri dari siswa dapat mengalami pengertian berpikir komputasional. Ya, jadi kamu tuh harus tahu tuh apa sih berpikir komputasional itu ya. Yang keduanya kamu juga harus bisa menjelaskan 4 konsep utama berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional ada 4, apa saja itu nanti kita pelajari ya. Dan yang terakhir ya, kamu harus bisa menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sederhana atau dalam masalah sehari-hari. Gitu ya. Nah, sekarang apa itu berpikir komputasional? Ya, apa? Berpikir seperti komputer. Komputer juga kan ada sistem-sistemnya ya. Ada lagi kelompok ya, adik apa? Cara berpikir yang logis ya, mengikuti pola secara ini ya, secara pola. Nah, itu juga benar sih, tapi masih belum lengkap. Ada lagi? Ya. Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari ketiga teman itu bisa kita simpulkan ya. Jadi, nah ini ya, berpikir komputasional itu bahwa cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang apa? Sistematis dan logis seperti cara kerja komputer. Begini nih, kamu pernah lewat tengah malam ke suatu tempat, misalnya kuburan. Tiba-tiba ada misalnya daun pohon pisang yang bergerak begini. Nah, karena malam gelap dan dekat kuburan, kira-kira itu kan masalah. Waduh, apa ini? Nah, kamu langsung mikirnya apa tadi? Pocong. Ada lagi selain pocong kayak apa? Semuanya banyak yang berpikir ke horor. Ya. Padahal kalau kamunya berpikir secara komputasional, secara logis, ya, mungkin daun bergerak itu karena ada apa? Yang betul angin. Biarpun tidak ada orang, tapi mungkin ada angin. Tapi karena kamu sudah sering kebanyakan nonton film horor ya, kemudian di masyarakat banyak yang mistis, makanya kamunya langsung ke hantu. Nah, sekarang kamu berpikirnya harus pakai ini, logika ya, logis, masuk akal ya. Kan hantu tidak bisa kita lihat atau apa, itu mungkin karena kitanya sudah membudaya, jadinya hantu ada pocong ada apa. Padahal pocong di kira-kira di Amerika ada tidak pocong? Tidak ada. Vampir adanya di mana vampir? Cina. Itu apa? Karena produk dari budaya Cina, bahwa di sana tuh vampir. Dracula adanya di mana? Eropa ya, itu biasanya. Nggak ada misalnya pocong, kuntilanak di Jepang, nggak ada karena mereka tidak budayanya bukan seperti itu ya. Lanjut ya. Nah, jadi
berpikir komputasional itu ada 4 ya. Yang pertama itu apa? Dekomposisi. Yang kedua itu apa? Yang ketiga? Aplikasi. Dan yang keempat? Algoritma. Nah, jadi kalau kamu sudah terbiasa menggunakan 4 komponen berpikir komputasional ini, kamu tidak akan kayak tadi. Wah, mungkin ini setan. Oh, bukan apa ini angin atau apa ya. Jadi kamunya harus pakai segala sesuatu pakainya apa? Masuk akal. Kalau yang tidak masuk akal, jangan kamu iakan. Ya, begitu. Nah, jadi kalau ada yang bergerak ngamalan atau apa, oh itu ini kena angin. Nah, kamu juga mau ke kamar kecil, ya malam-malam. Kalau kamunya masuk akal, ya udah nggak ada apa-apa kan? Tinggal masuk aja. Biasanya kamu ada yang masih takut ke kamar kecil sendiri. Nah itu ya kamu karena masih percaya terlalu ini sama mistis, padahal kita coba berpikir pakai logika. Itu ya. Lanjut. Nah, apa itu dekomposisi? Ya, dekomposisi itu apa? Iya, kayak tadi. Misalnya nih, kamu sering terlambat datang ke sekolah. Kan itu masalah besar. Dipecah-pecah lagi ke masalah yang kecil. Mungkin penyebabnya dari terlambat itu apa? Nah, ternyata ada masalah yang kecil tuh. Seperti yang tadi, masalahnya karena tidurnya lebih larut. Kemudian alarm yang tidak terdengar. Nah, itu dipecah lagi kan? Dan terus dipecah lagi masalah tersebut sehingga nanti udah kamu selesaikan. Kalau kamu dibagi dengan bagian kecil-kecil akan mempermudah menyelesaikan masalahnya. Itu ya, jadi dipecah-pecah ya kalau di komposisi. Nah ini seperti ini contoh ya. Ini big problem. Big problem itu big itu besar. Problem itu masalah. Jadi dari masalah besar itu kamu pecah. Jadi small problem. Masalah yang lebih kecil. Nah yang lebih kecil kamu pecah lagi terus ya. Jadi sampai ke tadi akhirnya udah kamu ketahuan ini masalah poin-poinnya. Kamu selesaikannya di sini semua. Maka masalah yang besar ini akan selesai. Ya, kamu gak akan lagi berangkat kesiangan, ya, atau tidak paham dalam belajar. Kan itu juga masalah. Ya, kamu harus cari masalahnya kenapa saya tidak bisa memahami pelajaran. Ya, begitu ya. Nah itu dekomposisi. Nah kemudian komponen yang kedua yaitu pengenalan pola. Ya, polanya tuh nih. Kamu kan kalau masuk ke sekolah itu jam berapa sih? Jam 7. Itu udah maksimal. Pulangnya jam. Nah itu kan pola. Setiap hari itu tetap berulang. Bahwa kamu itu masuknya paling telat jam 7. Jadi kalau ingin tidak terlambat, kamu harus datang ke sekolah jam berapa? Iya, yang penting kurang dari jam 7. Itu kan pola yang tetap tiap hari begitu. Nah, kenapa misalnya kalau masih terlambat? Nah itu terlambatnya, ya berpikir komputasionalnya. Padahal itu sama seperti itu. Ya kamu jadi tidak mau mencoba menyelesaikan masalah. Ya, itu. Jadi mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi. Itu ya.
Nah, ayo tebak. Sini ada pola nih. Pola yang pertama ini ada lingkaran. Siapa yang kamu perhatikan nih? Ya, yang bisa nanti acungan tangan ya. Tapi bergantian. Nih, lihat lingkaran warna hijau. Kemudian apa ini? Kuning. Kemudian nanti dulu dilanjutkan sama siapa? Sok yang udah ketebak polanya. Ali. Ya, nanti sebentar. Ini yang ini harus warnanya apa, Ali? Hijau. Kemudian ini? Lanjutnya? Betul? Betul, bagus. Nah, sekarang pola yang kedua. Siapa? Kalau sini tadi sudah. Ya. Anik. Biru. Lihat ya. Ini 2 biru selang sama 1 ungu. 2 biru selang 1 ungu. Nah, berarti di sini apa? Biru. Iya, betul. Biru lagi. Tepuk tangan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga siapa yang sudah tahu polanya? Oh ya. Oh ya, kira-kira ini apa? Ungu. Iya, jadi ini lingkaran semakin apa? Persegi. Kemudian warnanya, nah ini berarti warna dan seterusnya. Nah, coba ke yang sini, yang paling bawah nih. Ya, paling bawah. Paling bawah ini kira-kira apa? Ya. Ini apa? Yang mana dulu? Yang ini nih. Apa ini? Ya, segitiga warnanya. Ini tuh bukan ungu, warna pink. Oh iya, pink. Kemudian ininya warna apa? Biru. Nah, ini juga ada lingkaran, gitu ya. Nah, yang sudah menjawab kasih wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Nah, paham tentang pola? Jadi pola itu Bapak jadi pola itu adalah suatu hal yang teratur, yang berulang, ya. Nah, berulang terus, diulangi lagi, balik lagi dari awal, ya. Nanti balik lagi ke yang pertama, terus balik lagi. Nah, itu pola. Kamu kalau tahu pola, nanti akan cepat menyelesaikan masalah. Kalau kamu pintar dalam membaca pola, nanti akan memudahkan kamu dalam menyelesaikan masalah. Baca pola. Kalau ada masalah apa, oh polanya apa ini? Bagaimana penyelesaiannya? Begitu. Paham ya? Lanjut. Nah, yang ketiga, komponen yang ketiga dari berpikir komputasional adalah apa ini? Abstraksi, yaitu menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Jadi nih, di masalah kamu tuh banyak informasi. Tapi untuk menyelesaikan masalah itu tidak semuanya kamu harus menggunakan informasi semuanya. Ambil ya, menurut kamu itu informasinya pentingnya saja. Ya, jadi diseleksi. Biar apa? Biar kamu bisa menyelesaikan masalah. Ya, nih contoh nih, silakan analisis. Langkah-langkahnya ya dalam kamu agar bisa berpikir abstraksi itu kumpulkan semua informasi yang terkait dengan masalah, kemudian pilih informasi yang penting dan yang tidak relevan, ya punya buang yang tidak sesuai, kemudian ya dihilangkan ya. Nah sekarang di gambar yang pertama itu ada kayak huruf P ya. Nah ini tersusun dari beberapa bangun datar. Yang ini juga, ya ini kayak belah ketupat. Ini tersusun dari
Nah, kamu buang yang tidak relevan. Kamu bisa menganalisis bahwa ini terbentuk dari apa? Anjungan tangan? Dari segi tiga. Biarpun setelah disusun sama, tapi semuanya itu dari ini segitiga. Dihitung coba. Ini segitiganya ada berapa di sini dan di sini ada berapa? Acungkan tangan dulu ya, yang menjawab acungkan tangan. Ada berapa? Yang ini ada berapa? Kesemuanya dihitung 1, 2, coba hitung. Ya. Ada berapa? 8. Nah, siapa yang bisa hitung yang satunya? Ya, siapa? 8. Nah, kenapa dari segitiga yang sama-sama 8 tapi bisa menghasilkan bentuk yang lain yang berbeda? Nah, karena kamu mengenal pola, oh ini itu kan sama sisi, ini bisa dibolak-balik, ya. Pokoknya yang tidak pentingnya dihilangkan. Seperti, ya. Lanjut. Nah, terakhir yaitu kamu harus bisa berpikir algoritma. Apa itu algoritma? Jadi itu menyusun langkah-langkah, instruksi atau prosedur secara apa? Sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ada yang pernah perempuan mau membuat sesuatu masakan pernah? Oh iya, coba Egi. Egi pernah mau mencoba membuat apa? Daging. Daging apa? Daging sapi. Nah, dari membuat daging sapi itu kan ada langkah-langkahnya tidak? Ada, harus diapakan dulu? Ya. Ya. Ya, nah begitu. Itu masak daging. Yang paling mudah ada mie rebus. Siapa yang tahu langkah-langkah bikin mie rebus? Mie rebus. Ya, Syakila bikin mie rebus pertama kira-kira apa dulu? Ya, yang khas ya. Iya, terus ambil air, terus dipanaskan, terus ya dimasukkan minyak, kemudian setelah itu ya tunggu beberapa menit, terus minyak udah mateng ya, kemudian diambil, kemudian diaduk dengan bumbu, baru setelah itu dinikmati dimakan. Bagus, tepuk tangan ya. Kasih wow dong. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Ya. Jadi seperti itu. Harus ada langkah-langkah. Kemudian langkah-langkahnya sistematis urusan. Bagaimana kalau misalnya bisa tidak nih masak mie yang terlebih dahulu adalah selain dibuka langsung dimasukkan bungkusnya ke air, bisa tidak? Bungkusnya masukkan ke air yang mendidih. Tidak, kan harus dibuka dulu. Pokoknya ya, kemudian diambil minyak, dimasukkan ke air yang sudah mendidih. Bisa tidak kalau airnya sebelum mendidih kamu masukkan? Nah, itu nanti kurang bagus. Tunggu airnya sampai mendidih. Begitu ya. Nah, ini langkah-langkahnya yang tadi ya. Jadi yang pertama itu tentukan tujuan yang ingin dicapai, kan kamu ingin memasak mie. Kemudian informasi yang dibutuhkannya apa saja? Oh, membuat mie itu harus seperti ini, kematangannya 5 menit sampai apa ya. Kemudian susun urutan langkah-langkahnya
kita games dulu ya. Kita mencoba permainan. Ini akan melatih berpikir komputasional kalian. Nah, di sini ada teka-teki. Ini game kamu bisa coba di rumah. Namanya Blockly ya. Nah, perhatikan. Untuk masing-masing hewan itu ada yang hijau ya. Tapi kan gambarnya pilih jumlah apa? Pilih jumlah kakinya dan buat ukuran ciri-cirinya. Ya, ini contoh nih. Ini bebek. Ya, gambarnya di sini kan tulisannya ada bebek. Kakinya ada berapa? Ciri-cirinya dia punya apa? Kalau sama. Nah, sekarang di belakangnya ada apa ya? Coba lihat. Nah, itu bisa digeser. Tadi kan bebek ya. Sini. Digeser dulu. Di sini ada gambar apa saja? Ini apa? Ini. Oke, kita bebek dulu. Bebek tadi kemana ini yang mana? Yang mana? Ada yang mau nyoba ke depan? Nanti geser boxnya. Ayo, nggak bisa. Nggak bisa. Coba Serina dulu. Serina satu aja dulu. Ini yang bebek. Ini pakai ini. Ya, selanjutnya klik yang kiri ini, kiri kakinya klik aja klik. Nah, bebek kakinya ada berapa tadi? Dua diklik. Ya, dua. Kemudian ciri-cirinya cari yang warna ungu. Ada penyengat, kuning, biru. Nah, ini dulu kan pada paru ya. Nah, ini coba digeser ke terus. Ini bapak kasih ya. Ya betul. Kemudian berikutnya burung. Burungnya yang mana? Nanti berikutnya siapa yang mau kunci? Harus terima kasih ya. Kelompok ini udah. Ke sana. Bisa ambil ya. Perempuan, laki-laki, kemudian sini nanti perempuan, kemudian sini laki-laki. Kamu bantu gambar dulu, gambar dulu. Kemudian kaki kiri, kakinya ada berapa kunci?
dua berarti ya. Kemudian berikutnya apa? Ya, selanjutnya yang terakhir kelompok sini. Iya ya, silakan dia baca ya. Berikutnya lomba. Wah ini mah udah semua berarti ya. Kakinya dulu, kakinya lomba ada berapa? Ada berapa? Insek tuh berapa? Serangga bukan 4 kakinya. Tuh, 2, 3, kanan kiri jadi berapa? Berapa tadi? 6. Iya, 6 itu. Ciri-cirinya. Ya hewan penyengat, ya. Hati-hati. Kemudian dia menghasilkan apa? Bagus, terima kasih, tepuk tangan ya. Nah, ada lagi ya permainan lain nih. Ini ada labirin, ini ada burung. Kamu bisa coba di HP juga bisa. Kamu ketikkan Blockly, silakan tulis saja di buku ya. Ya, nanti kamu coba latihan di rumah, coba game-game ini. Tulis seperti ini, silakan di bukunya. Blockly.games ya, tulis. Ya, ini nanti kamu silakan setiap game itu ada 10 level. Ya, ini langsung aja di Google. Setiap game itu ada 10 level. Ya, seperti ini juga ada 10 level. Tadi level yang paling mudah level 1. Nah, tambah ke sana tambah sulit, tambah susah. Ya. Nah, kayak ini juga level 1, 2 dan seterusnya. Itu ya. Kita lanjut lagi ke sini. Akhirnya sudah ya. Nah, dari keempat komponen berpikir komputasional, coba yang pertama itu ada apa saja? Berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga apa? Iya, abstraksi. Yang keempat? Iya, algoritma. Nah, ini contoh nih. Contoh penerapan berpikir komputasional. Contoh lagi. Coba bacakan sama siapa? Ya, silakan Azkia, bacakan. Nah, itu memecah masalah karena tadi dia tidak bisa membuat volume. Dipecah-pecah masalahnya menjadi kecil yang disebut apa? Lanjut, kemudian nah, ini apa? Nah, jadi dalam membuat P itu pasti polanya tetap ya, tetap seperti itu. Ada mencampur, ada memanggang dan kematangan. Kamu harus bisa mencampur, harus bisa ya tahu cara memanggang dan tahu kematangannya setelah berapa menit atau seperti apa. Jangan sampai nanti gosong. Ya itu polanya. Lanjut, kemudian
prosesnya dengan pada langkah-langkah utama, ya, dan disebut abstraksi. Tidak mainan kertas, ya. Perhatikan lagi. Kemudian selanjutnya, nah, ya. Jadi setelah di analisis, dia tahu langkah-langkah membuat kue itu seperti apa, yang logis, ya, yang masuk akal, dan tahu nanti hasilnya juga akan enak dan berhasil, ya. Nah, adapun dengan cara berpikir komputasional tuh, ya, Ani berhasil membuat kue bolu dengan baik, anti gagal. Tapi kalau kamu tidak memperhatikan berpikir komputasional, ya, langkah-langkahnya harus seperti apa, pematangan segala macam, mungkin nanti bikin kuenya gagal. Pernah mengalami kamu masak sesuatu gagal? Nah, mungkin nanti kamu harus berpikir seperti ini, disusun apa saja, kemudian sampai terakhir itu sampai menyusun langkah-langkahnya secara rinci. Kalau udah sampai yang tahap terakhir, yaitu algoritma, maka kamu akan berhasil menyelesaikan masalah. Itu ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKS, ya, tugas kelompok. Permasalahannya seperti ini. Seseorang memiliki banyak tugas dalam satu hari, ya. Mungkin kamu nih, ya. Nah, kemudian seperti tugas yang pertama ada apa? Sekolah. Tugas yang kedua ada apa lagi? Oke, kegiatan kamu tuh selain sekolah ada bermain, kemudian ada yang terakhir apa? Nah, jangan lupa membantu orang, ya. Nah, guna menyelesaikan semua tugas tersebut, gunakanlah cara berpikir komputasional. Ya, nanti akan Bapak bagikan satu persatu. Sudah dapat semua? Perhatikan tempat kerjanya. Di sana ada nama kelompok. Silakan perwakilannya, ya, yang juru tulis, ya, kamu tulis nama kelompoknya. Kemudian ada permasalahan itu sama, ya. Kemudian ada kolom yang pertama itu contoh komponen berpikir komputasional. Dari mulai dekomposisi, ya, pengenalan pola, kemudian abstraksi dan algoritma. Nah, dari keempat ini penerapannya seperti apa? Dekomposisi. Nah, kamu kan cari pecah ke masalah yang lebih kecil. Agar apa? Agar semua tugas-tugas ini kamu bisa menyelesaikan, ya. Jadi sekolah kamu tetap sekolah, bisa bermain juga ada waktunya, ya. Kemudian belajar juga bisa belajar ada waktunya, kemudian membantu orang tua juga bisa. Jangan sampai kamu seharian sekolah sih ya bisa, bermain ya banyak, tapi belajar lupa, ya. Kemudian membantu orang tua juga tidak. Nah, agar semuanya kamu bisa, nah, silakan diatur, ya. Silakan mulai mengerjakan. Kerja sama, ya. Dijam itu kerja sama-sama, ya. Nanti kalau ada yang bertanya, tanyakan saja, ya. Sampai selesaikan, ya.
Ini yang lain banyaknya. Tadi udah masuk. Ya. Bisa. Ini Bapak nilai keapikannya ya. Sama
sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 2 sama 3 sudah. Oke ya, udah belum? Ya. Iya, ada. Sudah. Udah ya? Udah. Ya. Nah, silakan untuk perwakilan kelompok dipresentasikan. Nah, yang akan mempresentasikan itu kelompok 4 ya. Kelompok 4 ya. Nanti. Silakan kelompok 4 untuk maju semua kelompoknya ke depan. Bacakan hasil dari diskusinya. Yang lain juga silakan lihat ya. Barangkali mau bertanya, menanggapi, silakan yang keras ya. Udah, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Silakan perwakilannya yang keras. Yang lain dengarkan. Mendengarkan masih kencang lagi. Oh iya. Baik, perhatikan. Baik. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Silakan rekan kerjanya dikumpulkan kembali. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kita bahas ya. Tadi kelompok 4 sudah menyampaikan presentasi. Berdasarkan diskusi kelompok 4, dari permasalahan kamu ada di sekolah, bermain, belajar dan membantu orang tua, dimulai dari dua komposisinya, dia membagi aktivitas menjadi beberapa bagian seperti jadwal pagi, siang
siang dan malam. Jadi kita harus membagi tuh. Pagi apa saja, siang apa saja, dan malam apa saja. Jadi kalau melihatnya selalu satu hari kan bingung. Nah, biar mudah kamu dibagi, namanya dekomposisi. Pagi apa saja, mulai dari bangun tidur, ya, membantu orang tua di pagi juga bisa, ya, sampai jam siang mungkin kamu ada di sekolah. Nah, ada bermainnya juga, dan malam mungkin kamu ada belajar. Nah, kemudian untuk pengenalan keluarnya, mengetahui kelompok 2, perhatikan. Kelompok 2, Adelio, mengetahui bahwa setiap hari sekolah itu dimulai dari pukul 7 dan berakhir pukul 14. Nah, itu yang terus berulang. Ya. Selanjutnya, abstraksinya mengabaikan hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan jadwal seperti menonton TV, ya, kemudian apalagi selain itu kamu kegiatannya ya yang di luar jadwal yang sudah diatur, pokoknya yang itu diabaikan, ya, karena tidak masuk ke list. Kan yang kita penting itu ini keempat ini. Kemudian yang terakhirnya itu langkah-langkahnya, yaitu menyusun langkah-langkah seperti bangun tidur. Habis bangun tidur apa? Sarapan. Habis sarapan berangkat sekolah. Kemudian pulang. Setelah pulang belajar. Kemudian bermain dan tidur. Maka semuanya sudah diatur, dibikin jadwal, maka tepat-tepatnya kamu bisa membagi waktu. Itu ya, dengan berpikir komputer. Nah, tadi saya Nah, sekarang kita sudah selesai, ya, pembelajaran kita hari ini. Nah, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Iya, Dela? Oke, bagus. Tepuk tangan buat Dela, ya. Jadi, dengan belajar berpikir komputasional, kita dapat menyelesaikan masalah dengan tepat, dengan logis, dengan sistematis, tidak lalunya apa yang mistis itu kayak tadi setan apa, ya. Nah, itu. Jadi semuanya harus dengan logika, ya. Sebelum ini Bapak akan membagikan, ya, soal untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami, ya. Silakan nanti kerjakan sendiri-sendiri, ya. Soalnya pilihan ganda ada 10 nomor. Langsung ya, langsung kerjakan. Iya. Dibaca baik-baik. Sekarang
Nah ya. Sudah? Udah ya. Silakan hubungan tadi. Silakan sini. Nah ya, menjawab pembelajarannya sudah selesai. Nanti pertemuan berikutnya kita akan mempelajari lagi tentang berpikir operasional, tapi dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih ya sudah bergabung.